keluarga. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai isu-isu tentang keluarga, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kita mulai dari ujung, dari emas yang paling ganteng. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik. Halo, perkenalkan nama saya Tika. Nama saya Alicia. Dan saya Andini sebagai moderator yang akan membimbing teman-teman pada isu-isu yang menarik. Oke teman, langsung saja kita masuk ke isu yang pertama, yaitu mengenai pendidikan iman anak. Oke Mbak Aloy, menurut Anda bagaimana sih pendidikan iman anak pada zaman sekarang ini? Nah ya Mbak Andini dan teman-teman, melihat konteks dewasa ini melalui pendidikan iman anak, kita terlebih dahulu mengulas dalam Kanon 793. Nah, di situ dikatakan bahwa mengenai terkait orang tua yang berkewajiban dan haknya orang tua dalam mendidik iman anak. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai iman anak yang usianya itu usia dini ya, Mbak ya. Nah, di dunia dewasa ini, di mana orang tua memang sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan iman anak, terutama pada anak-anak yang sedang dalam usia dini. Nah, orang tua hendaknya melibatkan anak dalam membuat suatu keputusan, hal kecil saja, contohnya ketika mengecat rumah. Nah, itu anak itu perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk memilih cat untuk rumah itu. Nah, begitu pula dengan pendidikan iman anak. Nah, kemudian orang tua juga hendaknya mengajarkan anak-anak itu untuk berdoa, untuk ekaristi dan lain sebagainya. Namun permasalahan-permasalahan itu sering muncul ketika saya melihat di beberapa keluarga, khususnya di masyarakat di sekitar saya, itu ada keluarga di mana itu hanya sekedar menikah saja. Kalau misalkan kayak saya hanya menikah bersama dengan suami saya yang sama-sama notabene ini Katolik, dan hal itu menyebabkan pendidikan iman anaknya itu hanya sebatas kayak doa bersama kalau di malam hari atau mengikuti ekaristi. Nah, permasalahan itu kan tentunya juga membuat penghambatnya faktor pertumbuhan iman anak itu sendiri. Jadi itulah permasalahan yang kerap kali muncul ketika saya melihat bagaimana dinamika keluarga dalam mendidik iman anak di usia dini. Oke, jadi menurut Mbak Aloy ini orang tua wajib melibatkan anaknya dalam mendidik iman anak, betul? Ya, benar sekali. Dalam hal kecil, yang sepele pun harus diajak anaknya, betul? Betul. Mungkin juga perlu katekisnya sedikit sih ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Aloy. Langsung saja kita lanjut ke isu yang kedua, yaitu mengenai kontrasepsi, sterilisasi, dan juga pengguguran. Oke, langsung saja kepada Mbak Tika, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai hal tersebut pada era zaman sekarang ini? Menurut saya, pertama, kehamilan dan kelahiran anak itu merupakan suatu hal yang ditunggu dalam keluarga. Tetapi nyatanya zaman sekarang ini banyak keluarga yang tidak menginginkan anak yang lebih banyak itu. Jadi 2 anak baik kita katanya kan. Nah di situ menyebabkan pasangan itu menggunakan alat-alat kontrasepsi sebagai upaya untuk mencegah kehamilan tersebut. Nah, tetapi alat-alat kontrasepsi tersebut itu sangat dilarang dalam gereja Katolik, ya, karena menurut gereja Katolik alat-alat itu merupakan sesuatu yang kejam, karena bisa membunuh anak, dia bisa menyebabkan keguguran ataupun yang lain sebagainya, dan itu juga bisa menyebabkan anak yang di dalam kandungan itu tidak jadi lahir atau keguguran. Nah, dalam gereja Katolik, dalam Katekismus Gereja Katolik Merdeka Kanon 1601 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dengan pria dan wanita mendukung agar mereka kebersamaan seumur hidup. Dari sifat kodrati terarah pada kesejahteraan suami istri, setia pada kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat kepada pasangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perjanjian dalam perkawinan itu merujuk pada kelahiran dan pendidikan anak.
Tapi nyatanya bahwa keluarga itu menganggap bahwa anak yang banyak itu menyebabkan kesusahan dari mereka karena masalah ekonomi atau yang lain sebagainya. Nah, dari tindakan tersebut yang bisa menyebabkan suatu keguguran itu menimbulkan suatu adanya ketidaksejahteraan dalam iman. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Tika ini mengenai kontrasepsi, sterilisasi, dan keguguran ini dapat merusak hubungan keluarga juga ya, tadi ada berantem di dalam keluarga. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke isi yang ketiga bersama Mas Hendrik. Menurut Mas Hendrik sendiri ya, bagaimana sih pendapat Anda mengenai perkawinan tak terceraikan? Baik, kalau dari saya sendiri berbicara mengenai perkawinan yang tak terceraikan ini terkhususnya bagi kita sebagai umat Katolik ya. Jadi umat Katolik ini perkawinan itu adalah sebuah sakramen kawin. Artinya hanya diterima satu kali dan tidak boleh atau tidak bisa diceraikan. Jadi apa yang telah diterima oleh sepasang suami istri itu tidak bisa dipisahkan oleh pihak manapun kecuali oleh kematian. Nah, dalam kematian itu setelah pasangannya meninggal, berarti kan orang yang tersebut mempunyai suatu pilihan, entah itu mau untuk mau menikah lagi atau mau hidup sendiri gitu. Jadi pokoknya dalam perkawinan Katolik ini semuanya itu tidak bisa dipisahkan, kecuali dipisahkan berarti mungkin ada situasi-situasi tertentu, mungkin entah suami atau istrinya pergi mencari pekerjaan di satu tempat, dan itu tidak berarti sakramen mereka itu dipisahkan, tapi hanya mereka pisah tempatnya saja begitu. Oke, baik. Jadi menurut Mas Hendrik ini perkawinan yang tak terceraikan ini dari ajaran gereja tidak boleh dipisahkan ya, sesama manusia, kecuali kalau orang itu sudah meninggal, itu mempunyai pilihan mau melanjutkan menikah lagi atau hidup sendiri. Seperti itu ya Mas Hendrik ya. Oke teman-teman, setelah kita berbincang-bincang mengenai isu-isu yang ada di dalam keluarga, kita beri sebuah kesimpulan dari hasil pembicaraan ini, yang dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mereka telah disatukan dalam ikatan perkawinan, mereka ini dapat dikatakan tidak terceraikan, atau di dalam gereja Katolik tidak ada kata cerai kecuali kematian. Lalu setelah mereka sah menjadi suami dan istri, mereka hendaknya melanjutkan keturunan seperti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan sendiri, dengan cara tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi. Gereja Katolik sendiri melarang adanya penggunaan alat-alat kontrasepsi buatan. Namun, Gereja Katolik memiliki solusi, yaitu menggunakan kontrasepsi alami seperti dengan melihat kalender dan juga suhu basal. Ya, oke. Setelah mereka memiliki keturunan dan memiliki anak, hendaknya mereka ini memperhatikan pendidikan iman anak dengan cara melibatkan mereka dalam katekesi sederhana seperti sekolah minggu dan juga lain-lainnya. Mereka tidak boleh membiarkan pendidikan iman anak mereka ini terbengkalai atau tidak diperhatikan, seperti itu ya teman-teman. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kali kenapa nggak ucapin terima kasih? Terima kasih.